Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Nah, hari ini kita akan membahas tipe penalaran analitis yang ketiga, yaitu tipe implikasi. Sebelum kita lanjut, ayo dong klik tombol subscribe-nya biar channel kami ini semakin berkembang dan kami bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik untuk sahabat upstate semuanya. Tipe implikasi ini sendiri namanya juga implikasi ya, sahabat-sahabat upstate. Jadi tipe soal ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya. Implikasi adalah salah satu jenis penalaran analitis yang berkaitan dengan hubungan antar syarat. Nah, ini dia kuncinya. Hubungan antar syarat. Anda diminta untuk menghubungkan informasi yang sedikit rumit. Pada tipe ini akan diberikan pertanyaan bersyarat. Nah, jadi contohnya misalnya, jika Andi membeli celana, maka Doni tidak akan membeli baju. Nah, itu merupakan salah satu contoh implikasi karena terdapat hubungan antar syarat. Pertanyaannya itu sangat berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada soal. Nah, biasanya tidak jarang juga soal implikasi ini kita tidak bisa menentukan apa maksud dari tujuan pada soal. Dan untuk menjawab soal tersebut kita perlu melihat kembali kepada optionnya. Jadi untuk menjawab soal penalaran analitis ini, kita harus bisa memacu kesimpulan yang ada di soal dan juga pada option. Seperti pertemuan di tipe kombinasi, kita menjawab contoh soal yang mana untuk menentukan urutannya kita berpatokan pada option yang ada pada soal tersebut. Sekarang kita akan membahas contoh soal implikasi. Berikut telah ada contoh soalnya. Doni, Dian, dan Daris berangkat bekerja menggunakan kereta api. Kereta api tersebut memiliki 6 stasiun pemberhentian, yaitu stasiun 1 sampai 6. Berarti ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, stasiun 5, dan stasiun 6. Masing-masing orang turun di stasiun yang berbeda dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini yang saya bilang tadi memiliki antar syarat dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila ada yang turun di stasiun 3, maka tidak ada yang turun di stasiun 5. Apabila ada yang turun di stasiun 2, maka tidak ada yang turun di stasiun 4. Satu di antara mereka turun di stasiun 1. Dian tidak turun di stasiun 6. Daris tidak turun di stasiun 2 atau stasiun 6. Di stasiun apa Doni, Dian, dan Daris masing-masing mereka turun? Nah, dari soal ini kita tidak bisa melihat clue mana atau syarat mana yang bisa kita mulai untuk menjawab pertanyaan ini. Seperti itu sahabat upstate semuanya. Jadi tidak ada clue yang memastikan misalnya Daris turun di stasiun 3 atau Doni turun di stasiun 5. Tidak ada clue yang langsung menyebutkan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa mengandai-andai di mana turunnya si Doni, Dian, dan Daris ini. Oleh sebab itu, jika sahabat upstate sekalian menemui soal yang seperti ini, langsung lihat di optionnya. Biasanya soal seperti ini kata kuncinya akan langsung ada di optionnya. Di sini kebetulan optionnya ada A itu stasiun 1, 2, 5, B stasiun 1, 2, 4, C stasiun 3, 1, 5, D stasiun 4, 6, 1, E stasiun 4, stasiun 3, dan stasiun 6. Untuk menjawab soal ini, kita langsung berpatokan kepada optionnya saja. Di sini dia minta urutannya itu Doni, Dian, dan Daris. Berarti kita harus melihat option yang sesuai dengan nama mereka. Di sini ada kata kuncinya tadi, Dian tidak turun di stasiun 6. Dan Dian itu berada di posisi yang kedua. Maka, option yang memiliki stasiun 6 di dalamnya otomatis langsung kita backlist atau kita silang. Di sini yang memiliki stasiun 6 jawabannya adalah D. Maka otomatis D ini salah. Kita coret dulu ya teman-teman, ini salah karena ada stasiun 6-nya. Oke, berarti option kita tinggal A, B, C, dan E. Kita bergerak lagi ke si Daris, karena Daris diberitahu bahwasanya dia tidak turun di stasiun 2 atau stasiun 6. Maka kita lihat lagi Daris ada di urutan ketiga, 1, 2, 3. Maka option A, B, C, dan E yang mengandung stasiun 2 atau 6 otomatis salah. Kita lihat di sini option E mengandung stasiun 6 di urutan ketiganya, maka option E juga salah. Sekarang kita tinggal punya A, B, dan C. Nah, kita lihat di sini. Stasiun 1, A itu stasiun 1,
2, dan 5. B. Stasiun 1, 2, dan 4. C. Stasiun 3, 1, dan 5. Di ketentuan yang pertama dijelaskan, apabila ada yang turun di stasiun 3, maka tidak ada yang turun di stasiun 5. Artinya, stasiun 3 dan 5 tidak bisa bersama. Harus ada salah satu. Maka option C, stasiun 3, stasiun 1, dan stasiun 5 ini salah. Karena kalau misalnya Doni turun di stasiun 3, Daris tidak boleh turun di stasiun 5. Melanggar ketentuan yang telah ada di sini. Maka otomatis C juga salah. Seperti itu. Sekarang kita tinggal punya dua jawaban saja, A dan B. Untuk option yang B, ini dilihat stasiun 1, 2, dan 4 juga salah. Karena melanggar aturan yang ada. Apabila ada yang turun di stasiun 2, maka tidak ada yang turun di stasiun 4. Maka 2 dan 4 tidak boleh bertemu. Sehingga jawaban kita untuk soal ini adalah A. Yaitu Doni turun di stasiun 1, Dian turun di stasiun 2, dan Daris turun di stasiun 5. Jadi, saat sahabat semua bertemu dengan soal tipe implikasi, jangan terlalu takut apabila tidak ada kata kunci yang menentukan dari mana kita mulai bergerak. Langsung lihat di option, karena pasti optionnya itu memberikan kita bantuan. Sekarang kita akan membahas contoh kedua penerapan analitis tipe implikasi. Soalnya sedikit panjang ya sahabat-sahabat subscribe semuanya, tapi jangan khawatir karena cara menjawabnya nggak sepanjang soal yang ada. Seorang profesor memutuskan untuk memberikan bimbingan kepada 3 mahasiswa, yaitu Andi, Firdaus, dan Hamka. Beliau bisa bertemu dengan maksimal 2 mahasiswa dalam sehari dari Senin sampai Jumat. Beliau mengatur jadwal sesuai dengan aturan berikut. Nah, ini adalah ketentuannya. Yang pertama, setiap siswa bertemu dengan profesor 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, tidak ada siswa yang bertemu dengan profesor 2 kali dalam hari yang sama. Yang ketiga, Andi menolak untuk menemui profesor pada hari Jumat. Keempat, Hamka tidak akan pernah bertemu dengan profesor pada hari setelah Firdaus menemui profesor. 5. Andi dan Hamka bertemu dengan profesor pada hari yang sama persis seminggu sekali. 6. Jika Andi bertemu dengan profesor pada hari Senin, demikian juga Firdaus. Jika Andi bertemu dengan profesor pada hari Senin dan Rabu, pada hari apa Hamka akan bertemu dengan profesor? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita perlu membuat kesimpulan dari 6 ketentuan yang telah ada. Jadi biar lebih mudah untuk menjawab soal implikasi itu, kita biasanya membuat dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita bergerak mulai dari ketentuan yang memberikan kita clue. Contohnya seperti Andi menolak untuk menemui profesor pada hari Jumat. Berarti kita buat di sini silang, artinya tidak bertemu. Jadi kita tandain ya, silang itu artinya tidak bertemu. Kalau saya beri tanda conteng itu artinya bertemu. Lalu kita balik ke yang poin keempat. Hamka tidak akan pernah bertemu dengan profesor pada hari setelah Firdaus menemui profesor. Kita skip terlebih dahulu. Kita langsung ke ketentuan yang kelima. Andi dan Hamka bertemu dengan profesor pada hari yang sama persis seminggu sekali. Jadi ini Andi bakalan ketemu sama Hamka. Kita juga belum tahu kapan ketemunya. Jadi kita next. Jika Andi bertemu dengan profesor pada hari Senin, demikian juga Firdaus. Jadi kita dapat clue nih. Kalau Andi ketemu hari Senin, Firdaus juga ketemu hari Senin. Nah, berarti nomor 6 selesai. Baru kita kembali. Andi dan Hamka bertemu dengan profesor pada hari yang sama persis seminggu sekali. Karena di hari Senin sudah ada Andi dan Firdaus, maka Hamka tidak akan mungkin berada di hari Senin. Ingat yang pertama teman-teman, setiap siswa bertemu dengan profesor 2 kali dalam seminggu. Yang keduanya, tidak ada siswa yang bertemu dengan profesor 2 kali dalam hari yang sama. Dan di atas dijelaskan bahwasanya profesor itu hanya bisa bertemu dengan maksimal 2 mahasiswa dalam sehari. Jadi untuk hari Senin itu sudah tidak ada lagi jadwal Hamka di dalamnya. Nah, di sini Hamka tidak akan pernah bertemu dengan profesor pada hari setelah Firdaus menemui profesor. Berarti kalau Firdaus menemui profesor hari Senin, Hamka tidak akan mungkin menemuinya di hari Selasa. Berarti kemungkinannya tinggal hari Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis atau Rabu dan Jumat. Jadi kita buat kemungkinannya pertama, kita kasih bintang. Kemungkinan si Hamka bisa menemui profesor.
Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita lihat lagi, kita cek lagi. Kan dibilang di sini Andi dan Hamka bertemu dengan profesor pada hari yang sama persis seminggu sekali. Karena jadwal Andi sudah ada di hari Selasa, maka kemungkinan dia bertemu dengan profesor lagi adalah antara hari Rabu dan Kamis. Di soal dijelaskan, jika Andi bertemu dengan profesor pada hari Senin dan Rabu, pada hari apa Hamka akan pasti bertemu dengan profesor. Nah, Andi udah jelasin Senin dan Rabu, berarti ini dia jadwalnya. Berarti kemungkinannya tinggal antara satu lagi jadwal Hamka adalah Kamis dan Jumat. Karena Rabu sudah pasti bertemu profesor. Dia kan harus bertemu profesor seminggu sekali pada hari yang sama. Profesor hanya bisa bertemu maksimal 2 mahasiswa dalam sehari. Berarti di hari Senin dan Rabu udah nggak bisa lagi ditambah. Maka kalau di hari Senin tidak ada jadwal Hamka, di hari Rabu tidak ada jadwal Firdaus. Nah, berarti kan Firdaus tinggal satu jadwal lagi nih, sahabat Upscape semuanya. Di sini dinyatakan bahwasanya Hamka tidak akan pernah bertemu dengan profesor pada hari setelah Firdaus menemui profesor. Maka kemungkinan yang paling besar Firdaus itu adalah menemui profesor pada hari Jumat. Sehingga Hamka akan menemui profesor pada hari Kamis. Karena tidak ada larangan yang menyatakan Hamka tidak boleh menemui profesor sebelum Firdaus. Jadi kemungkinannya Andi itu hari Senin Rabu, Firdaus itu hari Senin Jumat, dan Hamka hari Rabu Kamis. Jadi jika Andi bertemu dengan profesor pada hari Senin dan Rabu, pada hari apa Hamka akan bertemu dengan profesor? Maka jawabannya tinggal hari Kamis. Karena hari Rabu itu yang bertemu dengan profesor itu adalah Andi dan Hamka. Sementara yang bertemu dengan profesor saja, yang hanya Hamka saja itu adalah hari Kamis. Seperti itu ya sahabat Upscape semuanya. Saya yakin mungkin pada saat sahabat-sahabat melihat video ini sedikit pusing, tapi jika kita latihan terus dan terus, lama-lama insya Allah sahabat Upscape semuanya akan bisa menjawab soal seperti ini. Nah, baiklah, sekian penjelasan soal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali, silahkan di subscribe channel ini agar kami bisa semakin berkembang dan terus memberikan konten-konten terbaik untuk sahabat-sahabat Upscape semuanya. Oh ya, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman sahabat semua agar mereka bisa sama-sama mendapatkan informasi terkait bagaimana cara menjawab soal tipe implikasi ini. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!